Mungkin Jokowi tidak menduga kalau kekuasaan dan juga pengaruhnya ini bisa cepat pudar usai tidak menjabat sebagai kepala negara. Dulu mungkin orang berpikir kalau presiden pengganti Jokowi beneran akan selalu bergantung, tersandra, atau berhutang budi padanya. Namun siapa mengira? Masuk bulan ke-8 pemerintahan baru, Jokowi terkesan pasrah, tidak punya kekuatan untuk bertahan di panggung politik nasional, dan setidaknya ini tercermin dari pernyataannya tidak berminat untuk memperebutkan jabatan Ketua Umum P3. P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Tak ada lagi optimisme, tak terdengar lagi rasa percaya diri, tidak tampak lagi ada semangat kuat. Karakter sebagai pribadi yang percaya diri, teguh, dan mampu merealisasikan apa yang dipikirkan runtuh semuanya. Ya, sama sekali berlawanan dengan sosok presiden selama 10 tahun. Ini bisa jadi kian hari lahan psikis yang tertuju pada Wong Solo itu bagai air bah yang mengalir deras tiada henti. Tidak hanya terbongkarnya berbagai kasus korupsi di kementerian, namun juga disangkutkan pada isu lain. Mulai kasus melindungi kasus judol di Komgigi, tambang nikel di Raja Ampat, kapal tugboat berlabel JKW, kapal tongkang bertuliskan Dewi Iriana, hingga bergantinya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara. Nah, tanpa ada dukungan partai politik tentu keteteran ya untuk melakukan kontra narasi. Kelompok relawan yang selama ini berada di belakangnya satu persatu tidak lagi peduli. Mereka lebih memilih fokus bekerja sebagai menteri, wamen, kepala badan dan lembaga hingga sebagai komisaris BUMN. Nah, seharusnya Jokowi sudah menggalang kekuatan baru, yakni menggandeng para YouTuber untuk menangkis persepsi negatif yang mengarah pada dirinya. Namun, para YouTuber yang tergabung dalam YouTuber Nusantara ini terlihat tidak memiliki sistem kerja yang solid buat merespon berbagai tudingan yang mengarah ke Wong Solo itu. Nah, satu-satunya kesempatan untuk secara formal punya basis kekuatan politik yang nyata, ya jadi ketua umum partai. Rupanya Jokowi sendiri gamang. Tidak yakin bila merapat ke P3, maka jalan buat merebut kursi ketua umum akan terbuka lebar. Ini dukungan buat mengambil tongkat pucuk pimpinan tertinggi di Partai Ka'bah pertama kali dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Partai P3, Adi Irfan. Tetapi tawaran yang menggiurkan itu ditolak dan dia memilih buat menimbang menggantikan jabatan Kaisang di PSI. Bagaimana logika politik yang ada di kepala Jokowi? Mengapa Partai Mawar Pink itu seolah lebih seksi di mata Jokowi dibanding dengan partai yang bersejarah sekelas P3? Mau dibandingkan dalam aspek apapun, PSI jelas tertinggal jauh dengan P3. Infrastruktur organisasi, tokoh politik, dukungan kader yang jadi wakil rakyat, hingga sebaran pemilih, ini jelas Partai Persatuan Pembangunan bukan partai yang bisa dianggap sebelah mata. Sudah banyak petinggi P3 yang sampai sekarang ini dikenal oleh publik. Kalau toh pun partai yang dominan warna hijau tersebut di pemilu kemarin gagal lolos ke Senayan, Jokowi jauh lebih tahu faktor penyebabnya. Jumlah wakil rakyat di DPRD 1 dan DPRD 2 se-Indonesia ini juga pasti lebih banyak P3 dibandingkan dengan PSI. Belum lagi bila dihitung ada berapa kepala daerah yang berasal dari P3. Banyak pula yang menilai Jokowi sudah tidak punya bargaining di partai politik maupun manapun ya. Di PSI jelas tetap ada karena anaknya menjabat ketua umum partai. Hanya saja, apa ada sejarah partai politik jabatan ketua umum yang semula dipegang seorang anak kemudian diambil alih oleh bapaknya? Anda Jokowi masih punya pengaruh besar pada partai Beringin dan Partai Matahari Terbit,
tentu bergabung dengan mereka juga lebih prospektif. Kenyataannya, Golkar dan PAN diam seribu bahasa. Tawaran yang dulu sempat dilontarkan pada Jokowi agar mantan presiden 2 periode itu bergabung, kini tidak lagi pernah terucap. Iya kan? Tingginya hasrat Jokowi untuk mendaftar sebagai kandidat ketua umum PSI mendapat sindiran dari Nasdem. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni menyarankan Jokowi agar meneladani Presiden SBY yang usai menjabat presiden sudah tidak lagi mencoba bertahan di politik. Ya, sebenarnya ini bukan hanya SBY saja yang melepas urusan politik. Semua mantan presiden melakukan hal yang sama kecuali Jokowi. Padahal hanya Jokowi dan Habibie mantan presiden yang bukan merupakan petinggi partai politik. Citra Jokowi bertambah parah. Jadi seusai meletakkan jabatan pemerintahan malah mendapat pemecatan dari PDIP. Ini juga masuk catatan buruk. Hanya Jokowi dan Gibran, presiden dan wakil presiden statusnya pecatan partai politik. Pemecatan dari PDIP tidak menyurutkan syahwat kekuasaannya. Iya kan? Eksistensi diri dan egoisme serta rasa lupa diri telah membelenggu hati kecilnya. Dia terkesan ingin memperlihatkan bahwa dirinya tetap berpengaruh. Tapi kenyataannya, sekarang bagaimana coba? Ikhtiarnya bertahan di politik nasional yang hanya demi anak-anaknya, ini bukan demi rakyat. Iya kan? Lihat saja apapun yang direspon oleh Jokowi selalu soal perkara yang menyangkut dirinya pribadi atau keluarga. Tidak hanya satupun isu yang menyangkut kepentingan publik dia respon, ya tak? Ya nggak? Nah, bila ada isu yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, dia akan cenderung menghindar. Tidakkah hal ini makin membuka mata kita semua kalau mantan presiden 2 periode itu makin kehilangan krisis nir etika? Apakah dukungan yang disampaikan Ade Irfan dibaca oleh Jokowi sebagai jebakan, sebagai pancingan dari lawan politiknya? Di saat terjepit begini, anak-anak Jokowi juga seolah terkunci, diam seribu bahasa dan tidak melakukan manuver politik apapun. Yang terbaru ini, Kaisang Pangarep mencoba datang ke Balai Kota Jakarta bertamu dengan gubernur menjadi penanda, iya kan? Apakah Jokowi ini mesti harus meminta tolong mantan Menteri Sekretaris Negara yang sekaligus orang dekat Megawati Soekarno Putri? Mau bagaimanapun, hanya PDIP dan Mega tempat dia mesti berbalik. Tapi masa sih hanya sekedar itu? Bertemunya Kaisang dan Pramono Anung mengindikasikan akses Jokowi pada Prabowo sudah tertutup rapat, pun pada menteri-menteri Jokowi yang sekarang masih membantu Presiden. Nampaknya Presiden ingin menyudahi, memutus mata rantai, melepas beban dengan pemerintahan sebelumnya. Padahal apa? Dalam berbagai pidato, Prabowo sempat sering berkata tidak melupakan jasa para pendahulunya. Rakyat mesti punya rasa terima kasih pada para mantan presiden yang tentu saja termasuk Jokowi. Saat HUT Gerindra, di sela-sela sambutannya, Prabowo secara heroik mengepalkan tangan dan meneriakkan, "Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!" Nah, dilanjut yel-yel nyanyian terima kasih Jokowi. Entah mengapa, setidaknya usai penutupan acara retreat kepala daerah, Prabowo tak lagi pernah bertemu Jokowi, bercerita tentang Jokowi, dan menyebut nama Jokowi. Di berbagai pidato kenegaraannya, dia tidak lagi menyebut presiden ke-7 itu, tapi malah sewaktu menerima beberapa tamu negara, wakil presiden Gibran Rakabuming diutus untuk menjalankan tugas kenegaraan keluar pulau. Seolah ingin menyampaikan pesan Prabowo Jokowi N.